Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Latar belakang terbentuknya perusahaan kami adalah adanya peluang bisnis di pasar. Peluang tersebut diantaranya yaitu, yang pertama, jenis bunga yang dijualkan di pasaran. Kemudian, rangkaian bunga yang dibuat, permintaan dari customer, buket atau bunga papan yang sering dicari customer untuk acara. Dari hasil survei yang pernah kami lakukan, keempat hal tersebut pernah dialami oleh customer kami. Produk dari Galanli Floris ada 2, yakni buket dan bunga papan. Yang pertama, untuk buketnya kita ada 3, yakni buket bunga, buket uang, dan buket snack. Kemudian bunga papan ada 3 juga, yakni sebagai ucapan pernikahan, sebagai ucapan duka cita, dan yang terakhir sebagai acara atau event lainnya. Kemudian untuk pasal environment-nya ada 6, yakni politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan legal. Politik, adanya unsur politik yang dikenakan penghasilan kena pajak atau PKP yang telah dicantumkan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu penghasilan kena pajak bagi usaha yang tetap. Ada di 1 poin yang tidak diperbolehkan karena adanya pengurangan penghasilan kena pajak seperti pembagian laba. Berikutnya ekonomi. Daya beli produk dan jasa masyarakat tergolong cukup tinggi, apalagi Malang, termasuk kota yang padat dengan penduduk. Dan mereka juga banyak yang menyukai tanaman. Kondisi perekonomian di Malang juga dapat mempengaruhi dari tingkat penjualan bisnis floris kami. Apalagi kondisi saat ini yang tidak memungkinkan. Selanjutnya, untuk dalam unsur sosial, dalam populasi manusia di Kota Malang kurang lebih 8.000 jiwa bisa mempengaruhi bisnis kami karena semakin banyak peminat yang memerlukan jasa dan produk kami. Dari segi teknologi, pada zaman saat ini teknologi sudah bisa dikatakan canggih. Maka dari itu kita memanfaatkan handphone dan laptop untuk mempromosikan produk dan jasa kami kepada masyarakat luas, terutama target customer kami. Untuk ekologi, kemudahan untuk mendapatkan bahan utama yang akan dijadikan produk. Yang pertama, bunga. Kami memiliki perkebunan untuk menanam tumbuhan yang diperlukan. Nah, bahan baku yang diperlukan juga tidak susah ditemukan karena kita sudah memiliki perkebunan sendiri, sehingga bisa menghemat transportasi dan keperluan lainnya. Berikutnya bisa dijelaskan oleh ahli. Lalu ada legal, yaitu perusahaan yang kami dirikan sudah mendapat surat izin dari pemerintah dengan hukum yang sah. Dan kami mematenkan logo kami agar tidak terjadi plagiarisme atau kecurangan nantinya. Peraturan ini juga sudah tercantum di Undang-Undang 45 UU nomor 28 tahun 2018 yang dijelaskan dalam pasal 1. Lalu ada segmentation, targeting, dan ketiga yaitu positioning. Berikut ini adalah tabel dari segmentation kami. Yang pertama yaitu ada jenis kelamin. Target dari segmentation kami yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu target usia konsumen usia 18 tahun hingga 45 tahun. Status sosial dari konsumen yaitu masyarakat menengah ke atas. Profesi, pelajar, mahasiswa, pekerja, dan lain-lain. Etnik kita sendiri dari orang Asia.
Lalu ada targeting. Target pasar yang kami pilih adalah remaja yang merayakan kelulusan atau sekedar memberi hadiah, dan ibu-ibu yang menyukai tanaman hias dan suka berkebun. Kami juga menggunakan strategi mikro, karena target kami berfokus pada karangan bunga dan tanaman hias. Lalu yang terakhir ada positioning, keunikan produk Galani Floris. Yang pertama yaitu memiliki varian bunga yang banyak dan lengkap. Yang kedua yaitu bunga dirangkai dengan indah. 3, kami menerima request dari customer. Dan tidak lupa dari tagline kami yaitu good choice, weight, best quality. Kemudian ada marketing strategis, yakni produk strategi, pricing strategi, dan place strategi. Untuk produk strateginya sendiri, kami memiliki filosofi dari brand dan logo kami. Yang pertama yakni, merek yang kami ambil adalah Galani Floris, karena diambil dari nama perintis perusahaan. Kedua, logo setengah lingkaran di atas sebagai pelindung dari kejahatan dan kecurangan yang ada. Yang ketiga, logo setengah lingkaran di bawah menggambarkan penumpang untuk kekreatifan yang banyak. Dan yang terakhir, bunga tulip, yang memiliki arti kita dalam bekerja dengan ceria dan gembira dalam melayani konsumen dengan hati yang senang dan sopan. Kemudian, pricing strategi. Berpatokan dengan bahan baku, kami memastikan bahwa harga yang kami patok untuk pelanggan dinilai sangat efisien. Karena dengan memberikan pelayanan dan hasil servis yang baik, maka customer tidak akan kecewa dengan hasil produk kami. Untuk pricing strateginya, ada bucket dan bunga papan. Untuk bucket sendiri, ada 3 jenis, yakni small, medium, dan large. Harga normalnya ketika yang small 350.000, ketika promo menjadi 320.000. Untuk yang medium, harga normal 550.000, ketika promo menjadi 520.000. Kemudian yang terakhir, large, harga normalnya 750.000, ketika promo menjadi 720.000 rupiah. Kemudian untuk yang bunga papan, yang small, harga normalnya 400.000, ketika promo menjadi 375.000. Kemudian yang medium, di harga normal 500.000, dan ketika promo menjadi 475.000. Dan yang terakhir, large, di harga normal 600.000, ketika promo menjadi 575.000. Untuk place strategi dari bisnis kami, untuk di awal kami akan melakukan strategi bisnis to customer, atau bisa dikatakan direct sales, yang artinya kami akan menjual langsung produk kami kepada customer kami. Lalu, kami juga akan membuka official store yang akan digunakan untuk menyiapkan barang dan memproduksi produk yang akan dijual. Marketing objektif, yaitu di kolom objek ada build brand awareness. Nah, measurement followers of Instagram and TikTok dari 300 follower menjadi 1.000 followers di tahun 2022. Untuk increase sales, kita dari pendapatan 4.500.000 di tahun 2022 akan menjadi 10 juta. Untuk increase revenue di nominal 3 juta menjadi 4,5 juta di tahun 2022. Untuk promosi strateginya kita menggunakan promotional mix. Kedua, example of design promosi. 3, media for promosi. Lalu ada promotional mix, yaitu ada periklan advertising. Kami mempromosikan bisnis melalui media sosial seperti Facebook Ads,
maupun promosi berbayar di Instagram dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenal dan mengetahui bisnis kami. Example of design promotion. Nah, ini bisa dilihat dari ini desain dari kami. Media for promotion. Yang pertama yaitu ada Instagram. Alasan kami menggunakan Instagram adalah hampir semua orang masa kini yaitu rata-rata menggunakan Instagram. Lalu yang kedua ada TikTok, media yang tempat untuk memperkenalkan produk dan jasa yang kami tawarkan. Lalu yang terakhir ada Facebook. Alasan menggunakan Facebook yaitu media yang cocok untuk digunakan promosi yang berbayar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau salah penuturan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.